Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, puji nama Tuhan. Saya berdoa, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan GBS Jayapres dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan dan senantiasa dalam sukacita Tuhan. Walaupun saat ini kita beribadah di rumah secara online, itu tidak akan mengurangi berkat Tuhan, itu tidak mengurangi bahwa hubungan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan, kita bawa korban syukur kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, karena kebaikan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, Amu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Hati kami rindu Tuhan. Hati kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur, mujizat itu ada buat kami. Karena kami tahu bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang. Percaya bahwa telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami menang di dalam-Mu Tuhan, karena Engkau yang memegang kendali hidup kami. Tangan Tuhan
tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Menang bersama-Mu. Haleluya. Kami menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku teguh dalam-Mu, ku menang, ku mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama Engkau, Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Kami mau siapkan hati kami. Kami siapkan tubuh jiwa roh kami, Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Berotoritaslah penuh atas kami, Tuhan. Terlebih otoritas surgawi turun atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami mau sujud di altar-Mu yang Maha Kudus. Ketika hati kami terasa berat, ketika tak seorang pun mempedulikan kami, kami percaya ada satu pribadi yang senantiasa peduli kepada kami, yaitu Engkau, Yesus. Kami mau datang kepada Engkau, Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
pulihkan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kami mau sujud di altar-Mu yang Maha Kudus. Kami mau sujud di altar-Mu yang Maha Kudus, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Nikmati pujian, nikmati pujian. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, kami bawa hati kami. Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom semuanya, sungguh diberkati Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita dapat menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sidang jemaat semuanya, saya yakin dan percaya meskipun kita beribadah di rumah tempat masing-masing, Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan tentang bagaimana dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang tanpa batas. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ayat ini adalah ayat yang sering kita baca, bahkan mungkin ayat yang sering kita hafalkan. Mari kita akan baca, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, sungguh luar biasa kalau ayat ini kita baca bagaimana kita dapat bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Kita dapat bersama-sama menikmati janji Tuhan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikatakan Tuhan sebagai manusia, kita adalah orang-orang yang terbatas. Tetapi ketika kita hidup bersama Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tanpa batas. Tanpa batas, kenapa saya katakan ini? Karena ketika kita sebagai manusia secara seutuhnya, kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa melakukan apapun yang bahkan mungkin itu mustahil bagi kita. Dan itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita hidup di dalam sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sebagai orang Kristen, nah kita mulai terhubung dan terkoneksi dengan yang namanya adalah Yesus. Dan kita diberikan Roh Kudus-Nya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tanpa batas. Amin. Nah, maka kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami berbagai macam percobaan. Berbagai hal-hal yang bagi kita, mungkin kita sendiri adalah sangat susah. Sangat sulit untuk melakukannya. Tetapi ingat, ada Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Karena tadi dikatakan ketika kita menerima Roh Kudus, ada kuasa yang ada di dalam diri kita. Nah, mungkin apa yang bagi kita mustahil kita lakukan, tetapi ketika itu kita bersama Tuhan, itu dapat kita lakukan. Amin. Nah, begitu juga dengan janji yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat kepada kita, jika kita terima Roh Kudus di dalam diri kita, dan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, maka ada janji yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sudah puas tidak kita di dalam Tuhan? Sudah puas tidak kita menjadi orang percaya? Terkadang dalam kehidupan kita seringkali berkata, aku sudah puas di dalam Tuhan. Tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, jika kita puas di dalam Tuhan, apa yang membuat kita puas? Kalaupun kita tidak puas di dalam Tuhan saat ini, apa yang membuat kita tidak puas di dalam Tuhan saat ini? Mari kita gali di dalam diri kita masing-masing. Seperti halnya pada saat ini kita datang, kita bersekutu, kita beribadah di dalam Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah cukup menjadi santapan rohani dalam kehidupan kita? Makanya saya katakan bahwa ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan makanan Roh Kudus adalah apa? Firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita lihat kehidupan bukan semakin baik, kehidupan semakin buruk. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, maka ada kuasa yang akan selalu melindungi kita. Akan ada kuasa yang selalu menguatkan kita. Akan ada kuasa yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin bagi kita jalan kita sudah buntu, Tuhan akan membukakan jalan buat kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah capek dengan segala kondisi yang ada. Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang kuasa Tuhan. Jika kita lihat
hal yang luar biasa. Yang pertama adalah ketika kita lihat di dalam perjanjian lama, tidak sembarangan orang bisa datang kepada Tuhan. Tidak semua orang bisa berkata sama Tuhan. Tidak semua orang bisa berbincang dengan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama itu adalah hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengar pesan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, seorang raja pun belum tentu. Kalau dia tidak ditunjuk oleh Tuhan, dia tidak bisa berbicara dengan Tuhan. Karena di perjanjian lama yang hanya bisa datang memberikan persembahan kepada Tuhan dan yang mendengarkan perintah, yang mendengarkan suara Tuhan, itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu para nabi. Jadi di zaman perjanjian lama, kalau kita lihat, tidak sembarangan orang bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan menyampaikan keinginannya. Tetapi ketika kita lihat, ketika kita di dalam hidup kita, di dalam zaman anugerah, di dalam perjanjian baru, orang bisa berkomunikasi Tuhan dengan Tuhan. Orang hidup dalam anugerah Tuhan. Orang dapat merasakan kasih karunia Tuhan, di mana kita dapat langsung berkomunikasi, kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita semuanya, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah mengaku dari kecil sampai mungkin dewasa sebagai orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah cuma satu. Sudah belum benar-benar kita mendengarkan suara Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Sudah belum bahwa kita benar-benar mendengar Tuhan apa sih yang kita mau? Makanya di dalam sebuah istilah dikatakan kedewasaan bukan ditentukan dari usia. Tetapi kedewasaan ditentukan dari seberapa kita bisa menyikapi sebuah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kedewasaan rohani pun bisa diukur bagaimana ketika kita menyikapi segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, tidak mungkin orang akan terbawa emosi. Karena dikatakan daging memang lemah, tetapi roh penurut. Tetapi ketika roh kita menjadi lebih tinggi daripada daging kita, maka kita bisa menekan segala keegoisan kita, kemarahan kita. Yang ada adalah apa? Buah-buah roh, damai, sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada suatu janji bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tanpa batas di dalam Tuhan. Tetapi yang mau saya bagikan buat saat ini, yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya adalah, sudah belum kita mendengarkan suara Tuhan? Sudah belum kita mendengarkan suara apa yang menjadi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sesuai firman Tuhan? Atau kita hanya sering mendengar suara-suara dari orang lain, entah dari teman kita, dari tempat kerja kita, di rumah kita, ataupun teman-teman selingkungan kita yang bahkan yang seharusnya itu salah, tapi kita tetap ikuti. Bagaimana dalam kehidupan kita? Atau terkadang ketika ada teman kita yang satu berbicara yang buruk, kita ikut-ikutan. Tanpa kita sadari, ketika kita semakin hari berbicara, berkata semakin negatif, tanpa kita sadari, kita sedang mematikan rohani kita. Ini loh Bapak Ibu Saudara semua yang saya mau bagikan. Sehingga kehidupan kita bukan lagi firman Tuhan yang berkuasa, tapi hidup kita, diri kita sendiri yang berkuasa. Sehingga ketika kita mulai ditegur, banyak sekali alasan yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga ketika kami di asrama, ada peraturan yang harus kita ikuti. Tetapi ketika peraturan itu kita langgar, kita bisa beralasan untuk membela diri kita. Seberapa banyak dalam kehidupan kita, kita tahu itu salah, tapi kita seringkali membela diri kita. Terkadang pembelaan kita itu secara rohani. Iya, kalau dulu waktu di asrama, dilarang memetik buah mangga gitu kan. Kita nggak metik Bapak Ibu, tapi kita melempari buah mangga, kan kalau jatuh boleh diambil. Kalau enggak kita ambil, karena apa? Firman Tuhan katakan tuaian yang sudah menguning harusnya kita tuai, berarti kan sudah matang. Padahal itu adalah peraturan yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi seringkali terkadang dalam kehidupan kita, firman Tuhan kita gunakan untuk menjadi alasan untuk membela diri kita. Daripada saya berdosa, lebih baik saya tidak. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk orang lain.
Niat kita kadang baik, tetapi belum tentu orang lain itu melihat baik. Itu adalah hal yang biasa, tetapi jangan sampai hidup kita itu menjadi batu sandungan. Yang penting aku begini, kalau aku daripada saya tidak damai sejahtera, tetapi ketika dilihat orang itu menjadi orang lain tidak damai sejahtera. Dan itu menimbulkan syak, dan itulah yang menjadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Semuanya yakin dan percaya, saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudah belum kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Maka dilanjutkan apalagi? Kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi dalam kehidupan kita. Menjadi saksi belum tentu harus sebagai seorang pelayan, enggak. Tetapi menjadi saksi adalah di mana setiap perkataan, tindakan kita berani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berani menolak yang namanya adalah sebuah dosa. Ini loh yang terpenting dalam kehidupan kita. Di mana dulu dikatakan menjadi saksiku di Yerusalem, hal yang terkecil lingkup dulu, yaitu di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga saja kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan, tidak bisa mencerminkan kehidupan Kristen, bagaimana kita akan mau menjadi saksi? Dikatakan lagi di mana? Yudea lebih besar dan sampai ke ujung bumi. Ada tahapan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan jika engkau saja tidak setia dengan perkara yang kecil, Tuhan tidak akan pernah berikan hal-hal perkara yang besar. Dikatakan menjadi saksi di Yerusalem, di lingkup kecil, di keluarga kita, di area kita. Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan di luar? Maka dari itu, seringkali kita berkata, kita Kristen, tetapi seberapa banyak dalam kehidupan kita tidak pernah berbicara, kita tidak pernah berkomunikasi, kita tidak pernah datang sama Tuhan. Datangnya ketika ibadah, tapi setiap harinya, no, tidak tahu. Kalau suara Tuhan saja di dalam firman Tuhan ini tidak pernah kita dengar, lalu siapa lagi yang kita mau dengar Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita lalu memandang orang. Oh, karena orang itu sudah luar biasa, baru kita dengar. Oh, yang sana enggak, sudah usah. Saya mau katakan standar hidup kita semuanya adalah yang harus kita dengar adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sendiri tidak pernah kita dengar, tidak mau kita lakukan, saya mau katakan, mau orang siapapun yang berbicara, sama saja. Karena standar hidup kita sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan. Amin. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Dalam setiap hari, apakah kita sering mendengar suara Tuhan? Atau suara orang lain? Atau suara sumbang? Ya kan? Nah, padahal masa-masa di mana kalau kita lihat saat ini, memang menjadi masa-masa yang sukar bagi dunia. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sukar. Amin. Nah, dikatakan Allah turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, di mana waktu dulu Yesus datang ke dunia, ya, dia menjadi manusia dan sudah menunjukkan sikap teladan dalam kehidupan kita. Tahu tidak saudara, bahwa sebenarnya disitulah Tuhan sedang ingin membangun hubungan spiritual yang indah dengan kita. Kenapa bisa saya katakan itu? Karena waktu itu Yesus Tuhan sendiri datang ke dunia untuk bisa berkomunikasi dengan kita sebagai manusia, untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk meneguhkan, untuk kembali datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi ahli-ahli Taurat. Beribadah, ya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Yang ada hanyalah tulang belulang. Makanya Tuhan katakan apa? Seperti kuburan, ya kan? Kuburan itu kalau dibuat indah bagus, ya kan, di luarnya, tapi di dalamnya hanya tulang belulang. Dan itu membau busuk. Jangan sampai hidup kita seperti itu, Bapak Saudara. Nah, pertanyaan untuk kita semua adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan Tuhan jika kita tidak sadar oleh iman kita. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita seringkali ketika kita sudah merayakan Paskah, nanti ada yang namanya lanjutnya 10 hari pencurahan Roh Kudus, setiap tahun kita lakukan. Pertanyaannya adalah, sudah belum kita menjaga standar rohani kita di dalam Tuhan? Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi sebenarnya simpel Bapak Ibu Saudara.
Sebenarnya di telapak tangan kita ini ada kuasa Tuhan yang sudah kita terima. Dan kita punya iman. Ketika kita mengimani itu, akan terjadi dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tuhan juga akan memberikan iman, memberikan mujizat sesuai dengan iman kita. Kalau iman kita hanya sediakan kita segelas ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya yang terkasih, ya Tuhan akan berikan hanya segelas ini. Kalau kita berikan iman kita kosong yang satu ember besar, maka yang akan kita terima juga seember besar itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan iman kita di dalam Tuhan untuk kita terima kuasa Tuhan. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan memenuhi hidup kita semuanya. Ya, ini loh yang terpenting Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin kita saat ini berkata, Tuhan, aku dalam segala kondisi yang susah Tuhan. Jangan takut ketika kita punya iman. Karena iman itulah yang akan menggantikan semua yang membatasi kita. Sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, dan tidak pernah kita lihat, itu akan disediakan bagi kita semuanya. Iman itu bukan intelektual, tetapi iman juga tidak anti-intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sebagai orang-orang percaya, modal kita hanyalah iman. Ketika kita beriman di dalam Tuhan dan kita melalui prosesnya Tuhan, apa yang kita harapkan, apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, itu sudah disediakan bagi Tuhan. Dan apa yang mungkin bagi kita mustahil kita lakukan, kita mustahil kita raih secara kita lihat latar belakang kita lihat secara kondisi kehidupan kita. Ada janji, ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa hidup lebih dari sebelumnya. Amin. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita hidup sehari-hari. Saat ini saya mau tanya, siapa yang memberikan pimpinan dalam kehidupan kita? Siapa yang memberikan komando dalam kehidupan kita? Yesus? Kedagingan kita? Pikiran kita? Atau hati kita? Kalau berbicara bahwa kita adalah orang Kristen, maka otomatis Yesuslah yang harus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin ada perintah-perintah yang mungkin tidak mengenakan bagi hati kita, hidup kita, mau tidak mau harus kita lakukan. Dan itulah proses yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk belajar kita terus dewasa di dalam Tuhan. Makanya jangan pernah kita berharap hal-hal yang besar kepada Tuhan jika kita tidak memiliki iman atau hubungan dengan Tuhan. Ya, kita akan hidup sesuai dengan, ya pokoknya intinya kalau orang bilang mengalirlah. Maunya Tuhan seperti apa? Kalau maunya Tuhan itu maunya luar biasa. Karena ketika Tuhan naik ke surga, ada janji yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang kelima, ketika Tuhan naik ke surga, janjinya adalah apa? Roh Kudus yang tanpa batas. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Ada janji yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya ketika Ia naik ke surga. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang percaya, sudah belum kita menerima janji ini? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dikatakan apa? Barang siapa percaya. Standarnya sangat-sangat tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Standarnya hanya percaya. Maka kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Standarnya tidak ada tinggi-tinggi, hanya cukup percaya. Maka kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Firman Tuhan yang katakan, percaya itu berarti adalah apa? Kemarin sudah disampaikan. Ya. Berarti kita menyerahkan hidup kita kepada sesuatu yang lebih tinggi yang kita percayakan. Dan kita hidup menurut dengan apa yang kita percayai. Kalau kita percaya Yesus, hidup kita harus sesuai dengan Yesus. Firman Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Mengusir setan Tuhan lakukan berarti kita bisa. Tidak perlu panggil orang-orang yang wah luar biasa. Yang kita anggap itu luar biasa. Tidak perlu.
kita bisa lakukan karena firman Tuhan katakan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Tapi intinya adalah kita percaya atau tidak. Terkadang kepercayaan itu musuhnya adalah apa? Keraguan di dalam kehidupan kita. Wah, bisa enggak ya? Wah, setelah keraguan, ketakutan. Wah, ragu terus takut. Akhirnya apa? Tidak melakukan apapun. Padahal di dalam Tuhan ketika kita percaya, kita nggak perlu ragu. Kita yakin dan kita lakukan itu. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Makanya saya katakan di sini coba kita lihat di dalam hidup kita. Bahwa seberapa banyak yang Yesus sudah lakukan buat kita. Coba kita koreksi bersama-sama. Sudah seberapa banyak sih yang Yesus sudah lakukan buat kita semuanya? Lalu kita lihat bahwa kita bisa melakukan yang lebih yang Yesus lakukan loh Bapak Ibu Saudara semuanya. Artinya apa? Karena ketika kita beriman di dalam Tuhan, ketika kita percaya dengan Tuhan, ada janji, ada kuasa yang Tuhan sudah berikan untuk kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi syaratnya adalah kita percaya di dalam Tuhan. Karena Yesus sendiri ketika datang ke dunia dan dia terangkat ke surga, Tuhan katakan apa? Tuhan katakan dia ingin bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Itu harapannya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tidak perlu sampai membuat mujizat orang lumpuh sampai berjalan. Nah itu sudah porsinya berbeda sendiri. Tetapi kita melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita itu adalah mustahil. Tetapi itu bisa kita lakukan. Itulah kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Yang mungkin bagi kita, aku tidak mungkin bisa lakukan ini. Aku tidak mungkin bisa dapatkan ini. Aku tidak mungkin bisa seperti ini. Tapi karena Tuhan, karena kita percaya di dalam Tuhan, kita bisa. Meskipun dilihat dari background latar belakang kita, kondisi ekonomi kita, kondisi tubuh kita, tapi Tuhan tetap melaksanakan janjinya dalam kehidupan kita. Asalkan kita percaya dan setia menanti dengan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Seringkali orang percaya berkata, aku sudah berkorban buat gereja. Saya mau katakan, gereja berbuat buat gereja dengan Tuhan itu berbeda. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, tidak akan ada hitung-hitungan. Kalau kita berbicara dengan Tuhan, tidak akan ada yang namanya keegoisan. Ketika kita berbicara untuk Tuhan, tidak ada lagi yang namanya perpecahan. Tetapi yang ada adalah persatuan di dalam Tuhan. Ini loh yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Yesus sebelum naik ke surga dan dia berdoa di bukit, ketika dia berdoa sendiri, Tuhan mesti berdoa untuk kesatuan buat murid-muridnya dan bukan bahkan untuk gereja-gereja ke depannya. Bagaimana dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak perlu sampai melakukan mujizat yang besar. Enggak, tetapi Tuhan inginkan adalah apa? Kita dapat melaksanakan menjadi saksi Tuhan bahwa itu tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan itu mungkin. Kita hilangkan keraguan kita hilangkan ketakutan kita. Yang ada adalah apa? Kita maju proses di dalam Tuhan. Memang ketika kita melaksanakan itu, ini tidak mudah. Akan ada proses, akan ada tantangan, akan ada sesuatu hal yang harus kita korbankan di dalam Tuhan. Tapi itulah di mana letak kita terlihat benar-benar serius tidak di dalam Tuhan. Ini loh yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya yakin semuanya sudah menerima kuasa, menerima karunia Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa banyak kita menjadi orang yang akhirnya takut, sehingga kita tidak berani memunculkan iman kita. Tahu itu salah, tahu itu tidak benar, tetapi kita tidak berani menegur. Dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Semuanya orang adalah orang, tidak ada yang tidak benar. Makanya dikatakan manusia adalah manusia yang sosial, yang membutuhkan satu sama yang lain. Dan disitulah sebenarnya kuasa Tuhan ingin nyatakan agar kita bisa menjadi saksi sesama kita. Di keluarga kita menjadi saksi,
Oh, luar biasa kehidupan rohaninya. Lalu di Yudea, di lingkungan kita, sampai akhirnya di mana seluruh ujung bumi, di mana kita berada, orang sudah tahu, oh ini loh orang Kristen. Jangan sampai orang Kristen kok kayak gitu, tidak bisa menjadi teladan. Semuanya butuh proses, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika orang hidup di dalam Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, yang ada adalah kerendahan hati. Ketika ditegur, ketika mulai diingatkan, yang ada adalah apa? Kasih. Bukan untuk saling menyalahkan, saling menuduh, tidak. Maka dari itu dikatakan apa? Ketika kita terima karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, ada buah-buahnya. Kemarin sudah sempat juga saya jelaskan, kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita diinginkan oleh Tuhan untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Tidak perlu takut bahwa di dalam firman Tuhan sudah dikatakan kita akan siap untuk dikucilkan. Karena firman Tuhan sendiri katakan di dalam Matius, kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari surga. Dan kita beda, dan berani tidak kita hidup berbeda dengan dunia. Inilah yang Tuhan inginkan buat kita semuanya. Dan kita menjadi saksi sampai akhirnya kita bisa menjadi teladan untuk sesama kita, untuk saudara seiman kita. Berarti ada next level yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau menjadi saksi untuk orang dunia itu mudah, tetapi untuk menjadi saksi sesama kita, orang-orang percaya itu tidak mudah. Dia lebih baik, saya harus lebih baik. Dia lebih baik, saya harus lebih baik lagi. Baik dalam perkataan, tindakan, sikap, bagaimana dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Dikatakan tadi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah intinya bahwa Tuhan inginkan bahwa kita menjadi saksi Tuhan. Tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Ada kuasa yang Tuhan selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan mujizat, selalu mencukupi kita. Ketika kita mau hidup berpegang teguh di dalam Tuhan. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah ragu, ketika kita pun sakit, kita doakan saja di kita. Pegang yang sakit dan kita yakin bahwa Tuhan sembuhkan. Tuhan pasti sembuhkan. Apa yang kita imani, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak harus dengan seketika. Bisa iya, langsung, bisa tidak. Bisa dipertimbangkan nanti dulu ya, belum waktunya. Atau bahkan Tuhan berikan bonus buat kita ketika kita memiliki iman. Dan kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan tidak harus sampai kita harus di mimbar melayani, no. Tetapi di mana kita berada, itulah kita, hidup kita menjadi saksi Tuhan. Ada kuasa yang memampukan dalam kehidupan kita. Yang dulunya mungkin mudah emosi, Tuhan berikan kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan menekan emosi kita. Sehingga kita tidak menjadi orang pemarah lagi. Yang dulunya sering berkata negatif, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada kuasa yang menahan kita untuk akhirnya kita berkata-kata menjadi perkataan positif. Bukan hal yang mudah merubah untuk sikap diri kita. Maka dari itu ada hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa merubah hati kita, maka kita juga akan bisa merubah pola pikir kita. Ketika kita bisa merubah pola pikir kita, maka kita bisa merubah keyakinan kita. Ketika kita bisa merubah keyakinan kita, maka baru kita akan bisa merubah sikap kita dan perkataan kita. Selama hati kita tidak pernah kita rubah, maka pikiran dan perkataan kita juga tidak akan pernah berubah. Ketika yang ada hati adalah sesuatu hal yang tidak baik, maka yang kita pikirkan dan kita katakan dan kita lakukan itu pun juga tidak baik. Ketika hati kita adalah hati yang baik, maka perkataan, tindakan yang keluar juga adalah hal yang baik. Segala sesuatu bisa dilihat dari sisi positifnya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, biarlah firman ini dapat menjadi berkat buat kita semuanya. Bahwa di dalam Tuhan ada janji yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita semuanya.
Untuk itu jangan pernah takut untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika ada sebelah kita mungkin perkataannya sudah mulai negatif, jangan seperti itu. Yuk kita berkata positif bahwa kita bisa untuk membangun orang, membangkitkan semangat orang untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari biarlah firman ini dapat menjadi berkat buat kehidupan kita semuanya. Firman yang tidak begitu panjang, tetapi yang saya mau tekankan adalah apa? Ketika kita hidup memiliki iman di dalam Tuhan, maka ada kuasa dan janji yang Tuhan sudah berikan buat kita semuanya. Mari kita mau sama-sama berdoa, biarlah firman ini dapat menjadi berkat buat kehidupan kita semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus hidup menjadi saksi-Mu, untuk kami terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sungguh luar biasa. Biarlah hari ini kita bersama-sama terus dapat beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa nanti menunggu hasil dari rapat untuk minggu depannya seperti apa. Untuk nanti akan diumumkan oleh pengurus yang sudah nanti akan memberikan pengumuman. Nah, untuk minggu depan kalaupun kita ada ibadah, terus saya ingatkan kita tetap jaga diri kita dan kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan, baik nanti ketika kita beribadah maupun di rumah maupun di mana saja. Dan kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk terus dapat menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Baik setiap kami, pekerjaan kami Kau berkati. Baik setiap apapun yang kami lakukan Kau berkati Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan kami Kau buat berhasil Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.